Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video kali ini. Kita akan membahas cara memanipulasi objek. Di sini manipulasi maksudnya merubah atau memodifikasi objek-objek sederhana. Sebelumnya kita sudah membahas cara menggambar bidang-bidang atau objek sederhana dengan menggunakan printer yang ada di toolbar draw ini. Sekarang kita akan memulai membahas cara memodifikasinya dengan menggunakan toolbar yang ada di sini. Toolbar modify. Di sini ada move, copy, stretch, rotate dan sebagainya. Oke, kita mulai saja. Di sini saya sudah punya beberapa bidang sederhana. Ada persegi, lingkaran, poligon 6 sisi dan yang lainnya. Oke, pertama saya akan mempraktekkan cara modifikasi atau manipulasi objek dengan memindahkan objek atau move. Kita klik saja move atau shortcutnya ketik M, pilih objeknya. Oke, saya pilih objek persegi ini, klik sekali, klik kanan sekali, letakkan pointer di titik yang diinginkan sebagai acuan untuk memindahkannya. Oke, saya pilih di sini, saya pindahkan ke kiri. Oke, geser mouse. Nah, memindahkannya ini bisa memindahkan dengan jarak, dengan mengklik di tempat yang Anda inginkan, atau memindahkan dengan memberikan jarak tertentu. Oke, saya pindahkan dengan memberikan jarak tertentu. Caranya ya langsung input angkanya aja. Saya input 600. Oke, memindahkan objek, ketik M, pilih objeknya, bisa di blok seperti ini, klik kiri, klik kanan sekali, klik kiri di titik referensi perpindahan, saya klik di sini, tarik objeknya ke bawah. Nah, pemindahan objek ini kebetulan ortonya aktif sehingga dia hanya membaca sisi vertikal dan horizontal saja. Nah, kalau saya lepas pengunci ortho mode-nya, maka kita bisa pindahkan atau gerakkan objek ini kemana kita inginkan, atau kita pindahkan dengan jarak tertentu. Oke, kita batalkan aja, kita ketik ESC atau E, klik tombol ESC maksud saya. Kita kembalikan dulu sini. Oke, sama halnya dengan memindahkan circle, perintahnya sama. Oke, berikutnya cara menggandakan atau memperbanyak objek. Kita klik copy, atau kita bisa pakai shortcut CO, enter. Blok objeknya yang akan di copy, kita bisa copy sekaligus ya, seperti ini dengan memblok objeknya. Cara memblok objek itu, ingat sebelumnya saya udah pernah sampaikan. Kayak kita ulangi, copy, klik di tempat yang bisa menyorot semua objeknya, klik di sini, geser mouse, klik kiri lagi sekali. Setelah semua objek terblok seperti ini, klik kiri, klik kanan, pilih referensi titik perpindahannya seperti ini. Oke, setelah kita tentukan tempat yang kita ingin pindahkan atau perbanyak, kita klik kiri, klik kanan sekali, enter. Oke ya, seperti itu cara menggandakan objek. Dari objek yang kita gandakan, kita mau gandakan lagi, kita tinggal klik, ketik copy, pilih objeknya dari atas ke bawah, bisa juga dari bawah ke atas, terserah. Klik kiri, klik kanan, titik referensinya terserah, bisa di sini, bisa di sini. Geser mouse-nya ke bawah. Kalau mau di copy dengan arah sejajar vertikal ke bawah, aktifkan ortho mode-nya dengan mengklik kiri. Oke, pindahkan ke bawah. Setelah itu klik kiri sekali, klik kanan sekali, enter. Oke,
Untuk menggandakan seperti itu sangat sederhana. Kita hapus dulu objeknya. Ini kita kembali ke objek yang pertama. Oke. Nah, ini ada perintah stretch. Stretch ini maksudnya adalah menarik, memperpanjang atau memperpendek sebuah objek. Contoh ya, kita ketik, klik maksud saya stretch. Oke, shortcutnya str, enter. Nah, saya ingin memperpanjang sisi ini ke bawah, maka saya blok seperti ini. Klik kiri tadi, setelah itu klik kanan, tempatkan titik referensi untuk perpanjangannya, tarik ke bawah seperti ini. Nah, jika Anda ingin memperpanjang dengan jarak tertentu, tinggal masukkan angkanya aja. Saya masukkan 500, enter. Oke. Sebaliknya, jika Anda ingin memperpendek objeknya, pilih lagi, klik stretch, pilih objeknya. Sekarang saya ingin memperpendek dari sisi atas ke bawah. Klik objeknya, klik kiri sekali, klik kanan sekali. Setelah itu tentukan titik referensinya, tarik mouse ke bawah, masukkan angka 1000. Terserah ini angkanya ya. Oke, seperti itu. Nah, untuk mengembalikan objeknya ke posisi awal atau ke gambar aslinya, ketika aja undo, enter, undo lagi, enter. Oke. Berikutnya kita akan memutar objek. Saya akan memutar objek, pilih rotasi, klik rotasi maksud saya, klik kiri. Shortcutnya adalah RO. Ya, ini salah satunya aja yang dipakai. Kalau pakai icon ya tinggal klik, pilih objek yang ingin diputar atau dirotasi. Saya pilih yang ini, klik kiri tadi, setelah itu klik kanan, tempatkan pointernya di titik rotasi. Nah, ini kebetulan aktif ortho mode-nya, maka dia hanya bisa dirotasi dengan sudut-sudut istimewa atau sudut-sudut standar 90, 80, 270, 360. Nah, untuk menonaktifkan ya klik lagi ini. Oke. Nah, tinggal masukkan sudut perputarannya. Kita masukkan, oke, contoh kita masukkan sudut 30 derajat. 30, enter. Maka dia akan terputar sebesar 30 derajat. Oke. Saya kembalikan, ketik undo, enter. Berikutnya adalah mirror. Mirror ini maksudnya adalah merefleksikan objek. Merefleksikan objek. Contoh yang mana ya? Ini, yang segitiga. Oke, kita klik mirror. Shortcutnya adalah MI, enter. Pilih objeknya. Bisa memilih dengan memblok seperti ini, atau bisa langsung memilih ke objeknya, klik kiri seperti ini, klik kanan. Setelah itu, nah, untuk perintah mirror sendiri ini adalah kita harus menentukan bidang pencerminannya atau bidang refleksinya, apakah arah X, arah Y, atau arah diagonal. Nah, kalau kita mencerminkan ke arah sisi vertikal atau sisi Y, maka objeknya otomatis akan tercerminkan ke arah X. Oke, sekarang saya klik kiri di sini, klik kanan di atas. Jadi garis putus-putus kuning itu adalah garis imaginary arah Y sebagai bidang pencerminannya. Nah, hasil pencerminannya adalah objeknya ke arah X, seperti itu. Setelah seperti itu, tekan enter. Tekan klik aja mouse-nya, klik kiri. Nah, di situ ada perintah mengatakan apakah objek asalnya akan dihapus. Kita bisa menghapus objek asalnya atau objek yang dijadikan acuan untuk refleksi.
Kali ini saya tidak akan menghapus, saya langsung enter aja. Oke. Nah, jika saya ingin mencerminkan ke arah Y, berarti bidang refleksinya adalah arah X. Kita praktekkan aja. Mirror, pilih objeknya, klik kanan, tentukan bidang pencerminannya. Sekarang bidang pencerminannya adalah arah X, maka objeknya akan terrefleksi ke arah Y seperti ini. Enter. Oke, untuk pencerminan seperti itu. Berikutnya adalah skala, atau kata lain memperbesar, memperkecil objek. Oke, kita klik aja scale. Shortcutnya kita ketik SC ya. Shortcutnya adalah SC. Enter. Sekarang saya mau memperbesar objek poligon 6 sisi ini. Oke, klik objeknya, klik kiri, klik kanan sekali, tentukan titik pembesarannya sini, terserah ya. Nah, ini langsung besar seperti itu. Nonaktifkan auto mode-nya terlebih dahulu. Nah, untuk pembesaran ini sebaiknya Anda memasukkan angka pembesarannya atau angka untuk mengecilkannya. Nah, saya ingin membesarkan 2 kali lipat dari objek orisinilnya. Saya ketik 2. Coba kita pindahkan ya objeknya. Ketik M, pilih objek, pindahkan ke atas. Oke, kita ulangi. Pilih scale, pilih objek, klik kiri pilih objek, terus klik kanan, klik titik referensi pembesaran atau pengecilannya, masukkan angka. Sekarang saya ingin kecilkan setengah dari objek yang sudah terbentuk tersebut. Saya ketik 0,5. Oke. Anda ingin mengecilkannya lagi, tekan enter. Tidak perlu lagi mengetik scale karena perintah terakhir yang dimasukkan adalah scale. Enter saja. Pilih objek, klik kanan, tentukan titik referensi, masukkan angka 0,5 lagi, maka objeknya akan semakin mengecil setengah dari objek sebelumnya. Enter. Oke, berikutnya kita masuk ke perintah trim ya. Masih di toolbar modify. Trim, klik saja trim. Kalau kursornya berbentuk segi 4 seperti ini, berarti perintah modifikasi sedang aktif. Nah, untuk trim sendiri shortcutnya adalah TR. Trim adalah untuk memotong garis-garis yang kita kehendaki yang berada di objek gambar kita. Perintah trim sendiri ini berlaku untuk memotong garis yang berpotongan atau bersinggungan dengan objek yang lain. Contoh, ini ada sebuah lingkaran, ada garis horizontal. Di sini terjadi perpotongan garis antara lingkaran dengan garis horizontal. Demikian pula garis vertikal dengan bidang lingkaran ini. Nah, syarat untuk melakukan trim ya seperti itu, ada perpotongan objek atau garis pada gambar. Oke, perintah trim sudah aktif. Kita tinggal pilih objeknya, klik kiri seperti ini, klik kiri lagi. Setelah itu klik kanan sekali. Nah, kita tinggal tentukan atau klik pada objek yang ingin dipotong. Seperti ini. Klik kiri, klik kiri, klik kiri. Bisa juga disorot seperti ini. Klik kiri. Enter. Nah, ini saya ingin memotong lagi. Umpamanya saya ingin tidak menghendaki ada perpotongan seperti ini, ini masih bisa dilakukan trim karena masih terjadi perpotongan garis antara garis vertikal dan garis horizontal. Kita klik trim, klik seperti ini, klik kiri, klik kanan sekali, seperti itu. Enter. Oke ya, untuk perintah trim, atau kita ulangi lagi sekali pada objek ini. Nah, saya ingin membentuk bidang segitiga pada objek ini. Saya ingin menghilangkan garis-garisnya, ya perintah trim,
Nah, kalau tadi kita melakukan perintah trim dengan mengklik semua objeknya, kali ini saya tidak mengklik objeknya. Sekarang perintah trim aktif, saya tinggal enter saja. Setelah enter, saya klik kiri pada bagian garis yang ingin saya hilangkan. Klik kiri, klik kiri, klik kiri, klik kiri, seperti itu. Setelah selesai, enter. Oke, berikutnya kita masuk ke perintah fillet. Perintah fillet ini adalah untuk membentuk garis lengkung di objek yang kita sudah buat. Contohnya ini ada objek persegi seperti ini. Kita ingin membentuk lengkungan di ujung, di sudut-sudut persegi ini. Oke, kita langsung masukkan aja perintah fillet atau klik perintah fillet. Nah, di sini ada current setting radius 100. Maksudnya adalah tanpa memasukkan angka-angka, maka otomatis ketika kita mengklik objek ini, maka akan terbentuk garis lengkung dengan radius 100. Contoh, pilih objek pertama, objek kedua, maka terbentuk garis lengkung dengan radius 100. Oke, kita ulang ya dengan angka yang berbeda. Ketik fill. Oke, langsung saja masukkan angka. Kali ini saya akan masukkan angka 60. Enter. Pilih objek pertama, pilih objek kedua. Oke, berikutnya perintah fillet, chamfer. Nah, chamfer sendiri ini untuk membentuk garis diagonal di sudut-sudut objek seperti ini. Ini perintah currentnya adalah distance pertama 50, distance kedua 100. Oke, kita praktekkan aja tanpa merubah angkanya. Distance pertama maksudnya adalah objek pertama yang kita klik itu akan berjarak 50 dari titik asal sudut ini, sudut objek ini. Oke, saya anggap garis vertikal ini sebagai titik distance pertama, saya klik. Oke, garis horizontal ini saya anggap sebagai distance kedua, saya klik, enter. Tidak usah di enter, maaf. Nah, akan terbentuk garis diagonal seperti ini. Ingat titik awalnya tadi di sini, dari titik awal ke sini itu jaraknya 50, dari titik awal ke sini ke arah horizontal jaraknya 100. Oke, kita ulangi. Kita membuat chamfer dengan distance yang sama. Kita klik chamfer. Kita langsung masukkan angka 120. Untuk distance kedua juga 120. Oke, maaf salah. Kita klik chamfer. Kita ketik D dulu, D, enter. Langsung masukkan angka 120, enter. Enter lagi sekali. Pilih objeknya, objek kedua seperti itu. Maka akan terbentuk garis diagonal dari perintah chamfer dengan titik asal di sini berjarak 120 ke arah horizontal dan 120 ke arah vertikal. Oke, demikian video belajar dasar-dasar AutoCAD kali ini. Jangan lupa subscribe, share. Semoga bermanfaat khususnya bagi para pemula yang baru pertama kali belajar AutoCAD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.